Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Nur Octavia, mahasiswi farmasi dari Stikes Harapan Ibu Jambi. Dalam video ini, saya akan memaparkan ataupun menjelaskan jawaban saya dari pertanyaan tentang sistem pelepasan obat atau Modified Release Drug Delivery System dengan mata kuliah Sistem Penghantaran Obat, dosen pengampu Apoteker Yulianis M. Fram. Berikut penjelasannya. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan sistem pemberian obat menurut keadaan fisiknya. Menurut keadaan fisiknya, sistem pemberian obat ini ada 4. Nah, yang pertama berbentuk gas, contohnya seperti anestesi. Kemudian yang kedua berbentuk cair, contohnya seperti larutan, suspensi, ataupun emulsi. Kemudian yang ketiga berbentuk setengah padat, contohnya seperti gel, salep, pasta. Nah, kemudian yang keempat berbentuk padat, contohnya seperti tablet, kapsul, butiran, ataupun bubuk. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan perbedaan sistem pengiriman obat sesuai dengan rute pemberiannya. Nah, sistem pengantaran obat yang pertama yaitu paling sering digunakan yaitu adalah rute oral, karena rute oral ini paling nyaman digunakan dalam pemberian obat. Namun, pemberian obat-obatan dengan rute oral ini harus melalui metabolisme atau first pass effect, yaitu efek jalur pertama yang berada di hati. Kemudian yang kedua, rute pemberian obatnya secara parenteral yang langsung masuk ke dalam tubuh dengan melalui suntikan secara intravena, intramuskular, kemudian intradermal, sukutan, intraperitoneal, serta implan. Kemudian yang ketiga yaitu rute pemberian secara transdermal yang langsung masuk menembus ke dalam lapisan kulit. Nah, contohnya ini seperti gel, salep, krim, ataupun pasta. Lalu yang keempat, rute pemberian secara lokal. Nah, sistem pemberian obat secara lokal ini dirancang untuk memberikan efek lokal, bukan aktivitas sistemik. Dan juga bisa digambarkan untuk sistem pengiriman obat secara topikal. Lalu yang kelima, sistem pemberian obat dengan rute lain yang masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir atau membran mukosa. Nah, contohnya sediaan obatnya seperti tablet bukal dan sublingual, kemudian ada suppositoria, tablet vaginal, dan juga inhaler. Selanjutnya, nomor 3, pertanyaannya, jelaskan perbedaan sistem pengiriman obat menurut jenis pelepasan obatnya. Menurut jenis pelepasan obatnya ada 2. Nah, yang pertama yaitu pelepasan segera atau immediate release, di mana obat dilepaskan segera setelah masa pemberian obat. Nah, pelepasan segera atau immediate release ini juga mengizinkan obat untuk larut ke dalam sistem pencernaan atau gastrointestinal tanpa bermaksud untuk menunda atau memperpanjang proses disolusi atau absorpsi obat. Kemudian, pelepasan obat yang kedua adalah pelepasan secara modifikasi atau modified release, di mana pelepasan obat terjadi hanya saat setelah pemberian obat atau untuk jangka waktu yang lama ataupun untuk target tertentu di dalam tubuh. Pertanyaan selanjutnya nomor 4, jelaskan beberapa contoh dari immediate release dan delayed release. Contoh yang pertama dari sediaan immediate release, misalnya seperti tablet yang mengandung obat penghilang rasa sakit, di mana harus cepat hancur di dalam saluran pencernaan untuk memungkinkan penyerapan cepat di dalam tubuh. Kemudian contoh dari sediaan delayed release seperti menerapkan lapisan khusus pada permukaan granul, tablet, kapsul, misalnya seperti pelapis enterik yang tujuannya untuk melindungi obat dari lingkungan gastrointestinal atau saluran pencernaan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir nomor 5. Jelaskan beberapa kekurangan dan kelebihan dari extended release. Ada beberapa keuntungan dari extended release ini. Nah, yang pertama diantaranya menyembuhkan atau mengendalikan kondisi, kemudian yang kedua memperbaiki atau mengontrol kondisi, lalu yang ketiga memanfaatkan efek spesifik, contohnya seperti obat aspirin yang berfungsi untuk meredakan radang sendi di pagi hari. Selanjutnya dapat meningkatkan ketersediaan hayati dari beberapa obat, kemudian juga waktu perawatan pasien juga berkurang, dosis waktu malam hari juga dapat dihindari demi kenyamanan pasien. Antaranya yang pertama extended release
tidak bisa melakukan penghentian terapi secara segera. Lalu yang kedua, kekurangannya proses dan juga peralatan dalam extended release ini juga lebih mahal dalam pembuatan formulanya. Yang ketiga, dokter kurang fleksibel dalam menyesuaikan regimen dosis. Yang keempat, penurunan absorpsi obat juga dapat menunda dari onset obat. Dan yang kelima, obat yang diabsorpsi pada waktu tertentu di dalam saluran pencernaan tidak dapat diformulasi dalam sistem rilis diperpanjang atau extended release ini. Demikian pemaparan dari jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan materi sistem pelepasan obat yang sudah saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.